Ibrani 11, beginilah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja.
Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yeftah, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Demikian firman Tuhan. Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap pagi bagi orang-orang yang mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mau beriman, percaya kepadanya. Bingung ya, tapi kita sudah belajar dulu ya, siklus. Kita sudah belajar siklus dari iman. Ya. Siklus dari iman. Sebentar, kita baca dulu Roma 12 ayat 6 dan 7. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Dah, itu saja. Ya, dah. Luar biasa ya. Saya tahu dulu. Oke. Jadi, saudaraku, pagi ini kita belajar bagaimana iman itu bekerja di dalam hidupnya kita ya, dalam hidup manusia. Nah, kalau kita amati ya, siklus dari iman itu kan kita dengar firman Tuhan, kita melakukan diakonia, ya kita hidup dalam kasih. Diakonia itu adalah triggernya ya. Trigger untuk kita bisa memiliki kasih yang lebih lagi. Diawali dengan diakonia. Ya, triggernya itu. Jadi bohong orang punya kasih tapi nggak pernah berdiakonia itu bohong banget ya. Orang kalau punya kasih, dia pasti salah satu aktivitasnya dia adalah diakonia. Kalau dia bilang punya kasih tapi dia sama sekali dia tidak pernah berdiakonia atau jarang berdiakonia, bohong. Orang yang punya kasih pasti akan melimpah dengan diakonia, ya. Itu dengan sendirinya, itu automatically ya, itu bukan, itu udah nggak bisa ditawar. Ya, karena diakonia adalah satu tindakan kepada orang lain, memberikan kepada orang lain. Ya. Nah, kemudian maka logos yang dia baca, Alkitab yang dia baca akan menjadi rema. Nah, rema itulah iman datang dari rema Kristus. Makanya remanya kudu bener. Anda jangan kecampur baur dengan bukunya Benihin, bukunya Philip Antova, buku yang lain-lain
yang Anda jangan beriman kepada perkataannya itu, beriman kepada firman Tuhan yang di dalam Alkitab. Perkataan-perkataan itu cuma buat menjelaskan berdasarkan pengalaman hidupnya dia, termasuk omongan saya ini, ya. Tetapi Anda harus beriman apa yang ditulis di Alkitab. Masalahnya Anda sendiri membaca yang di Alkitab aja suka meleset. Tulisannya apa, Anda mikirnya apa. Ya, atau Anda tidak tahu bahasa aslinya, ternyata terjemahannya salah. Makanya ikutlah kelas evangelis, bulan Maret kita ada buka baru. Kelas evangelis mulai tanggal berapa itu? Pokoknya minggu kedua Maret ya, kita ada buka kelas evangelis. Hari Kamis ya, hari Kamis kalau nggak salah. Ya hari Kamis, ya kita akan mulai. Nah, Anda harus belajar Alkitab sungguh-sungguh, baca yang benar. Supaya Anda jangan fanatik, supaya jangan ngawur berimannya, supaya Anda jangan ketemu dengan ilusi dari Tuhan, ya, tetapi ketemu dengan Tuhan sendiri. Ya, makanya remanya harus rema Kristus, bukan remanya Benny Hinn, remanya Philip Antova, remanya Joseph Paulsang. Bukan, tapi rema Kristus Anda harus baca sendiri. Baca Alkitab sendiri, seperti di dalam Matius 16 ayat 13. Kata orang, siapakah aku ini? Kata orang. Nah, Anda jangan kata orang. Yesus bertanya kepada para muridnya, tapi katamu siapakah aku ini? Itu tadi kata orang, sekarang kata kamu. Bagaimana kamu mengenal aku? Sama seperti Ayub, dari kata orang lah aku mengenal engkau, sekarang aku duduk dalam abu dan debu. Dari kata orang, jangan kata orang, Anda harus mengenal sendiri. Makanya Anda nggak punya iman yang imanmu itu rapuh sekali karena kata orang. Anda tidak punya pengalaman sendiri. Pengalaman pribadi dengan Tuhan itu bukan basa-basi. Anda punya problem, punya pencobaan, ujilah firman Tuhan, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Anda masuk dalam pencobaan, lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Jangan berhutang. Ayatnya di mana Pak? Ayatnya berkata, kamu akan menghutangi, bukan berhutang. Cari sendiri ayatnya ya. Kamu akan memberi hutang, bukannya berhutang. Ya, kamu akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kalau gitu nggak boleh jadi karyawan dong, boleh. Tapi kamu akan memberikan yang terbaik. Bagaimana caranya menjadi kepala? Nah, sikut sana sikut sini. Ya enggak. Barang siapa ingin menjadi pemimpin, harusnya dia jadi pelayan. Kalau itu tak bersihin WC saja, Pak. Salah. Maksudnya melayani itu, ya, kamu menjadi pelayan bagi sesamamu. Ada kerendahan hati di situ. Karena kepemimpinan bukan didapat dari jabatan title, direktur, manajer, presiden. Bukan kepala RT. Enggak, kepemimpinan didapat dari pengaruh. Ya. Kalau Anda bisa mempunyai pengaruh yang luar biasa kepada saudara-saudara itu, kepada teman-teman. Pengaruh itu banyak, ya. Satu, Anda bisa main uang. Wah, Anda tebar persona ya, setiap kali lebaran, THR dari kantor, ataupun Anda punya sabetan ya. Sabetannya banyak, Anda bagi-bagi ke teman-teman kantor. Itu adalah nggak beda sama kuda lumping. Nah, kalau Anda gajinya kecil, sabetannya banyak, Anda berarti nggak beda sama kuda lumping. Ya, makanya jangan suka main sabetan-sabetan. Ya, apa yang Anda pantas terima, layak dan sah, legal secara hukum ya di negara Indonesia, di negara kalian ya, di negara kita masing-masing, kalau itu legal, jangan melawan hukum yang ada. Kalau saya tidak melawan hukum yang ada, ya, nggak berani. Saya karena belum punya SIM, sudah ada mobil, cuma mau mindahin mobil saja, saya minta tolong teman. Sebisa mungkin kita tidak melanggar hukum sama sekali. Itu disiplin pribadi. Itu contoh ya, itu contoh. Nah, waktu di Indonesia, saya melanggar hukum bangga. Saya 12 tahun sudah setir mobil ya. Di Indonesia itu kita kalau melanggar hukum itu bangga sekali ya, hebat kalau bisa melanggar hukum, apalagi kalau bisa lolos ya, bangga. Tapi kalau di sini enggak, memalukan. Apalagi kalau sampai ketahuan, yang melanggar hukum itu memalukan sekali. Beda ya, nah itulah beda karakter. Itu karakter. Jadi kalau Anda kerjanya sedikit, sabetannya banyak, gajinya sedikit, sabetannya banyak, Anda harus hati-hati. Sabetannya itu legal apa enggak itu. Kalau sabetannya enggak legal, jangan-jangan Anda kuda lumping itu. Ya kan? Jadi jangan sebar pengaruh dengan uang-uang haram begitu ya.
Ya, tapi bagaimana? Ya dengan melayani. Anda berikan terbaik. Dulu waktu saya kerja, ya kalau ada teman yang butuh bantuan, bukan bantuan uang, tapi kalau lagi kerja, ya kita ngelihat ya kerjanya apa. Kalau punya saya sudah selesai, selesaikan dulu punya saya. Sudah selesai, kalau saya bisa bantu, saya bantu punya dia. Tapi selesaikan dulu punya saya, karena kalau di tempat kantor suka licik ya. Orang suruh ngerjain punya dia, sementara punyamu belum kelar. Nanti punya dia yang dipuji, punyamu yang sial. Itu namanya kamu sok baik. Namanya itu naif itu ya. Kerjain dulu punya kita selesai, baru kita tolong orang lain. Begitu ya, itu jangan ngomong kita sok baik, kerjakan punya kita, lalu kita tolong orang lain. Tapi jangan berarti kita nggak mau tolong orang lain. Berarti kalau kita bisa nolong orang lain, berarti kita kerja dengan cepat dan dengan baik. Ya, ringan tangan ya, kita mau bantu orang lain. Saya selama kerja itu saya selalu care dengan orang lain ya. Kalau ada punya saya sudah selesai, orang lain butuh bantuan, tak bantu. Itulah sebabnya semua teman-teman di tempat kerja semua respect dengan saya. Kepemimpinan itu didapat dari respect-nya orang kepada kita. Ya. Nah, makanya engkau akan menjadi pemimpin, bukan ekor. Kamu menjadi kepala, bukan ekor. Maksudnya engkau disuruh melayani. Di dalam pelayanan yang tulus itu, kamu akan menjadi pemimpin. Justru dialah pemimpinnya, karena orang akan berharap. Saya sampai membuat ya, tanpa sengaja, saya membuat banyak departemen itu tergantung sama saya. Waktu kerja itu ya. Akhirnya mereka semua kenal saya, semua tahu saya, semua ketika ditanya sama Big Boss, semua pasti bilang saya ya baik. Makanya selalu dipercaya akhirnya. Satu, saya punya waktu lebih, saya punya perhatian lebih. Begitu kepemimpinan. Itu salah satunya caranya ya. Saya kita nggak mau bicara itu. Tapi kita mau bicara hari ini. Bagaimana ya Anda punya iman. Ya. Makanya remanya itu harus remanya Kristus. Jangan rema yang lain yang ditulis di Alkitab. Tadi saya ngomong tadi cerita itu kan ada di Alkitab semua itu. Itu jadi contohnya itu seperti tadi. Nah sekarang bagaimana Anda punya iman? Karena kalau kita amatin ya, iman itu ya dalam melihat sejauh ke depan. Ada sebuah visi. Iman itu iman itu juga adalah sebuah nubuatan. Iman adalah juga sebuah nubuatan ya. Artinya, nah kalau kita balik sekarang, kalau kita amati di Alkitab, nubuatan itu ada dua. Satu nubuatan yang Tuhan kasih ke kita, para nabi, lalu ngomong sesuai apa yang maunya Tuhan. Nah itu nubuatan. Dan karena dia itu namanya pasif, karena dia cuma jadi media saja. Tapi yang kedua, nubuatan aktif. Bagaimana orang ini punya iman, lalu dia mau bermimpi besar atau melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu atau dia punya satu tujuan tertentu dengan iman yang dia miliki. Nah, kita mau yang bicara yang kedua sekarang. Ya, karena tidak semua orang punya karunia kenabian. Tetapi semua orang punya, ya boleh, bisa memiliki karunia bernubuat untuk dirinya sendiri. Ya, yaitu apa? Visi yang Tuhan sudah taruh buat dia. Nah, suatu ketika saya lulus SMA, ya saya ngelihat keluarga kami nggak punya banyak uang, saya ngelihat kakak saya sekolahnya, waduh sampai begitu susahnya, kuliah itu ya, saya bilang sama mami saya mau kerja aja kayak teman-teman saya yang lain. Ya yang SMA nggak punya uang ya kerja saja. Mami bilang nggak boleh, kamu harus kuliah. Oh tapi mami nggak punya uang, jangan nanti saya susah, saya nggak mau. Kalau saya kerja, teman-teman saya yang kerja banyak yang sukses kok. Itu ya, enggak, kamu harus kuliah. Mami saya punya iman buat anak-anaknya. Semua anaknya harus lulus sarjana semua. Ya, dan hari ini saya sedang kuliah doktoral, belum selesai karena kejadian kemarin banyak yang meleset ya target-target kami itu. Saya sedang kuliah doktoral, sedang disertasi, sedangkan kakak saya semua sudah lebih dari sarjana. Ya, minimum sarjana. Itu iman dari ibu saya. Saya nggak berkata sarjana itu adalah jaminan sukses, bukan ya. Tapi iman ibu saya, karena dia cuma lulusan SMP, maka ibu saya punya mimpi yang besar, anak saya harus minimum sarjana semua. Gitu ya. Nggak punya uang, nanti Tuhan sediakan caranya.
Bagaimana caranya? Wah, coba aku nabrak sana, nabrak sini. Nah, itu cara melakukannya dengan salah. Tentu saja ya. Saya tidak melakukan prosesnya, tetapi di awal dia punya iman. Itu sudah benar. Demikian juga dengan kita. Ya, Anda yang punya mimpi, saya punya mimpi, punya visi. Saya melihat dan saya tetapkan visi itu. Saya mau ini. Dan itu butuh iman yang besar. Visi itu adalah sebuah nubuatan buat diri kita sendiri ya. Anda kepala-kepala rumah tangga, Anda para ibu rumah tangga, anak-anak, siapapun Anda, ya di kantor, di rumah, dimanapun di gereja, ya di dalam kehidupan Anda punya visi. Dan visi itu untuk bisa mencapai visi itu harus punya iman. Banyak orang punya visi, punya visi, mimpi beda ya dengan visi. Visi itu Anda melihat, Anda percaya, dan Anda melakukannya, dan Anda tahu bagaimana melakukannya. Nah, orang punya mimpi, cuma mimpi doang, dia nggak tahu bagaimana cara melakukannya, beriman pun kagak. Nah, itulah visi tanpa iman. Visi tanpa iman itu mimpi, cumi. Anda nggak tahu bagaimana caranya. Saya tidak berkata Anda harus orang kaya atau harus orang hebat, enggak. Anda kalau punya iman yang besar, dan Anda punya visi yang jauh ke depan, mulai langkah yang sederhana, step yang sederhana, apa yang Anda lakukan hari itu, lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan komitmen, dengan dedikasi, dengan integritas. Itu awalnya menuju visi Anda, sampai Anda step by step Anda naik, entah 1 tahun, entah 20 tahun. Daud ketika dikasih visi ya oleh Samuel, 13 tahun nunggunya lo Daud. Yusuf itu nunggunya 17 tahun. Ya. Musa 40 tahun, saya 18 tahun. Menunggu visi itu terjadi. Ya, bahkan lebih ya. Dari usia saya 17 tahun, ya, visi itu baru digenapi ketika saya baru mulai jalan ketika saya umur 23 tahun. Ya, 23 tahun itu saya baru ngerti visi yang Tuhan berikan buat saya. 25 tahun baru itu terjadi. Baru itu mulai visi itu berbuah. Yang dierami itu baru mulai pecah telur tuh. Baru mulai. Sekarang saya sedang hidup di dalam visi yang saya umur 17 tahun itu. Bagaimana dengan Anda? Ya, 17 tahun saya dinubuatkan oleh Pak Samsu Kota pergi ke bangsa-bangsa. Pak Samsu Kota bernubuat dengan iman yang Tuhan berikan kepada dia. Lalu dia bernubuat, dia melihat saya, terus dia bernubuat. Dan saya tangkap itu visinya, saya tangkap itu nubuatannya, dan saya jadikan itu visinya saya, dan saya imani. Dan itu jadi. 25 tahun kemudian baru terjadi. Dan sekarang saya pergi ke bangsa-bangsa. Sesuai dengan nubuatan itu. Ya. Nah, bagaimana dengan kita semua, dengan Anda? Ya, kalau Anda miliki visi, Anda punya iman. Dan jangan ragu, kalau Anda punya visi, nggak punya iman, ya nanti mimpi itu dicuri, visi itu dicuri sama orang lain, ya. Orang itu punya iman, dia jalanin, Anda cuman gigit jari. Nggak lihat apa-apa. Ya, kalau punya visi, jangan digembar-gemborin, diceritain kemana-mana tanpa iman. Kalau kamu punya iman boleh cerita. Kalau kamu tidak punya iman, jangan pernah ceritain ke orang lain. Karena itu cuma mimpi. Akhirnya mimpimu dicuri orang itu menjadi visinya dia karena dia punya iman. Karena banyak orang-orang gak kreatif ya. Orang-orang itu malas untuk bermimpi, malas untuk punya visi, takut. Ya, banyak orang takut punya visi ya. Apakah Anda termasuk orang yang takut untuk bermimpi? Mimpi itu gratis, visi itu Anda bayarnya dengan hidupmu. Mimpi itu gratis, cuma cumi ngimpi aja, apa saja boleh. Begitu itu jadi visi, Anda harus bayar dengan hidupmu. Integritas, dedikasi, komitmen. Ya kan? Itu ya, jadi jangan cuma mimpi. Tetapi banyak orang ya iri kepada orang-orang yang punya visi dan punya iman untuk melakukan visinya itu. Ya, artinya apa? Dia punya mimpi, dia punya iman, jadilah visi. Banyak orang iri. Mimpi kan gratis, saya kan boleh ngimpi punya kapal.
Ya kan, Damaris punya kapal, Damaris punya punya banyak sekali armada dokter kesehatan, punya rumah singgah, bahkan ya saya punya mimpi, Damaris punya rumah susun untuk orang-orang, anak-anak Tuhan yang nggak punya rumah, kasih gratis, nggak usah bayar. Kalau dia sudah mampu bayar, udah punya berkreasi, dia harus keluar dari rumah. Kayak di Eropa ini ya, orang-orang kalau nggak punya uang dipinjemin rumah sama pemerintah. Begitu dia sudah mampu bayar, dia harus bayar. Kalau belum mampu dikasih gratis, nggak usah bayar. Itu mimpi saya ya, bagaimana itu bisa terjadi di Indonesia. Kalau pemerintah nggak mau bikin, kita yang bikin. Jangan ngandelin Anies Baswedan, itu bohong semua, itu dia ngibu. Nah itu beda lagi, nah itu nipu. Itu tadi, itu nipu namanya. Kalau itu bukan mimpi, bukan visi, itu nipu. DP 0 rupiah, nggak taunya semua pada bayar semua. Ini saya nggak bikin DP 0 rupiah, kita pengen bikin rumah susun, kita kasih gratis. Dipinjemi gratis buat semua orang. Wah keenakan, oh ya nggak keenakan. Memang itulah yang harus dilakukan oleh gereja, memberi tumpangan. Teknisnya ya kita pikir dengan hikmat dari Tuhan. Jangan bilang, nggak bisa Pak. Ya nanti kalau bilang nggak bisa, kamu hanya ngelihat saja. Ngelihat orang yang punya mimpi. Ya, mimpi lalu saya jadikan itu visi karena saya punya iman. Dan saya tahu bagaimana cara kesananya. Tinggal kita minta, Tuhan mau berkati apa enggak. Itulah karunia iman. Bagaimana dengan Anda? Ayo, jangan takut untuk bermimpi, tapi mimpi itu jangan cuma mimpi, nanti Anda jadi pemalas, nanti Anda jadi orang yang cuma ngebacot doang. Ya, makanya saya waktu di kantor, banyak waktu saya kerja, saya kuliah dulu ya, orang-orang berpikir saya ini ngebacot gede ya. Saya pernah cerita ya, saya taruhan sama sales manager anak buah saya ya. Dia bilang, dia nantang saya kurang ajar. Kalau ini Kupang omsetnya bisa di atas, kalau Bali Nusra ya, bisa di atas 6 miliar, potong titik saya bikin 40 miliar. Coba. Kirain saya komitmen ya, saya doa puasa. Kerja pun saya doa puasa buat kerjaan saya ya. Waktu saya kerja, saya itu doa puasa buat kerjaan saya. Jadi Anda jangan takut. Sampai Tuhan kasih mimpi itu, saya mimpi. Kalau saya kerja dan saya sudah ngimpi kerjaan itu pasti jadi. Pasti jadi. Ya, termasuk pekerjaan saya memberitakan Injil ini. Kalau sudah mimpi kerja, saya sudah memimpikan kerja itu sampai ke bawah ke mimpi, itu pasti jadi. Karena apa? Berarti itu sudah masuk ke dalam alam bawah sadar saya. Dan seluruh badan saya akan sepakat untuk kerja itu. Nah itu saya, tiap orang beda-beda. Ininya ya kan, penandanya. Penandanya saya gitu, kalau sampai kerja itu ke bawah mimpi, pasti jadi yang saya kerjakan. Ya, pasti jadi. Wah itu benar ya, jadi 40 miliar benar ya. Karyawan cuma 20 jadi 500 itu. Dan itu saya gila-gilaan dulu itu. Karyawan cuma 20, tadi saya cuma kepala cabang. Langsung jadi CM area, seluruh area itu jadi wilayah saya. Ya di bawah itu ada beberapa cabang. Mimpi itu saya jadikan visi. Ya kayak punya iman. Saya doakan dan saya kerjakan. Kerjanya ya kerja. Ya hanya dulu saya ada beberapa cara yang salah. Tetapi Anda bisa dengan cara yang benar. Kalau cara salah itu saya singkirkan, hasilnya akan lebih bagus, akan lebih stabil. Artinya, semua yang Anda lakukan, jangan sampai Anda kotori dengan kenajisan. Jangan sampai visi itu Anda kotori dengan kenajisan. Karena Anda tetap harus menuai apa yang Anda tabur. Apalagi kalau Anda sudah mengerti kebenaran. Haleluya. Kiranya remayan dari Tuhan Yesus pada pagi hari ini membuat Anda berani untuk bermimpi dan menghidupi mimpi itu menjadi visi dan mengerjakan visi itu bersama dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Ya, dengan iman dan juga tindakan, enggak cuma ngomong tok. Iman tanpa perbuatan mati bertindak dong. Mulailah dari step yang simple, langkah yang simple, kredibilitas, integritas dan upgrade kapabilitasmu, sekolah, ya kan, nambah. Saya sampai sekolah ya, kenapa saya dulu sekolah ekonomi, walaupun tesis saya tinggal, karena saya tiba-tiba berubah masuk teologi kan, masuk ke teologi, makanya dulu saya tinggal tesisnya, karena nggak sanggup, dulu waktu sudah banyak masalah juga ya. Karena saya mau upgrade kapasitas hidup saya, kalau perlu upgrade, ikut kursus, ikut apa, belajar apa, ikut seminar, upgrade, jangan males, ya. Nanti kapan apa ya, bagaimana mengatur keuangan.
keuangan itu dibagi 5 ya. Keuangan Anda bagi 5, 20% itu harus Anda sisihkan untuk diakonia. Nah, nanti kapan-kapan bicara tentang itu ya, tentang membagi keuangan menjadi 5 bagian. Oke, Tuhan Yesus memberkati.